semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, saya Nur Laila, biasa dipanggil Laila, mahasiswa Fakultas Kedokteran jurusan Pendidikan Dokter. Dengan NIM G1A021103, saya dari kelompok 12 dan asal saya dari Kabupaten Magelang. Salam kenal. Halo semua, perkenalkan, nama saya Nuriyah. Biasa dipanggil Nuri dan bisa juga dipanggil Nur. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter, Universitas Jenderal Sudirman, dengan NIM G1A021040 dari kelompok 12. Dan saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Salam kenal semua. Halo semua, nama saya Nurul Fatin Jiha, biasa dipanggil Fatin. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran jurusan Pendidikan Dokter dengan NIM G1A021039. Saya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitra Guna Alamsah, biasa dipanggil Fitra, mahasiswa Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter dengan NIM G1A021006. Saya dari kelompok 12 dan saya berasal dari Kabupaten Sukabumi. Halo, perkenalkan, nama saya Puspita Triyuliana. Saya biasa dipanggil Puspita. Saya dari Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter, dengan NIM G1A021032. Saya dari kelompok 12. Dan saya berasal dari Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raffi Nugraha, biasa dipanggil Aven, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Pendidikan Dokter, dengan NIM G1A021042 dari kelompok 12. Saya berasal dari Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Rahmanul Aulia dan biasa dipanggil Aulia. Saya merupakan mahasiswi baru program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM G1A021054. Saya berasal dari Semarang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raihan Rizkika Agus Saputra, biasa dipanggil Raihan. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter, Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM G1A021124. Saya dari kelompok 12 dan saya berasal dari kota Purwokerto. Halo semuanya, perkenalkan saya Regina Putri Melani, biasa dipanggil Regina, mahasiswa Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter dengan NIM G1A021084 dari kelompok 12. Saya berasal dari kota Yogyakarta. Halo semua, perkenalkan saya Retsa Kamila, biasa dipanggil Retsa, mahasiswa Fakultas Kedokteran jurusan Pendidikan Dokter dengan nomor induk mahasiswa G1A021109 dari kelompok 12 dan saya berasal dari Bekasi. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfani Azahra dengan NIM G1A021014 dari Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman 2021. Saya dari kelompok 12 dan saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Profesor Dr. Margono Soekarjo adalah seorang dokter ahli bedah yang sangat dikagumi dan telah banyak meninggalkan bekal bagi para dokter-dokter yang ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Jepang. Margono, ayo kita tangi, iki wis esok. Nggih, Bu, sekedap, Bu. Beliau lahir di Banyumas tanggal 29 Maret 1897 di Desa Keputu Sokaraja.
Waduh, sun nggih Bu teh. Emang paling cocok esuk-esuk suruh mat kerja karo ngeteh. Jos banget. Beliau merupakan putra dari R. Wiryo Atmojo yang merupakan seorang agen bank. Semasa kecil, beliau banyak bergaul dengan anak para pengusaha gula. Beliau memulai pendidikan di Europes Lodger School yang bertempat di Purwokerto pada tahun 1904 sampai dengan 1910. Dr. Margono memiliki keterampilan berbahasa Belanda dan berbahasa Inggris dengan baik. Bahasa Jawanya pun juga sangat halus dan tinggi unggah-ungguhnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang sebelumnya, beliau melanjutkan pendidikannya ke Sofia. Selama menempuh pendidikan di sana, Margono muda merupakan siswa yang aktif, rajin, dan mandiri, hingga akhirnya beliau diberi kepercayaan untuk menjadi asisten lirar di bagian bedah yang dipimpin oleh Dr. Lex di GH Danias di Surabaya. Pada tahun 1927, beliau mengikuti pendidikan kedokteran di Amsterdam dengan memperoleh gelar Arts. Beliau akhirnya diberi kesempatan bedah bersama Profesor Sauerbach, Profesor Van Hieber, Profesor Scheiden, serta Profesor Volker. Selama 3 tahun, berkecimpung di bagian bedah di negara kincir angin Belanda. Kembali ke Indonesia sebagai asisten di GIHA, tetapi hanya beberapa waktu lamanya, karena dia harus ke Surabaya sebagai dosen di NIAS, menggantikan Dr. Wiberding. Tak beberapa lama pula, harus boyong lagi ke Semarang. Diangkat menjadi Dokter Buntaran Marto Atmojo, yang menjabat sebagai Direktur di CBZ pada tahun 1944 sampai tahun 1947, yang kemudian dirubah menjadi Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat. Dr. Margono diangkat Menteri Kesehatan Republik Indonesia pertama pada tahun 1944. Beliau dikukuhkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia menjadi guru besar dalam bidang ilmu bedah bangsa Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Januari 1947. Tidak hanya berkecimpung di dalam negeri saja, Dr. Margono juga sering menimba ilmu ke luar negeri, seperti di dalam seminar, kongres, penataran, maupun simposium khususnya dalam dunia kedokteran. Selain ke negeri Belanda, pada Kongres Internasional de Anestesi di Paris pada tahun 1951, juga di Zurich dalam Kongres Internasional de Allergie setiap kembali dari lawatannya ke luar negeri. Prof. Dr. Margono menularkan ilmu dan pengalamannya pada para mahasiswanya. Disiplin ilmu dan waktunya yang sangat tinggi. Tahun 1952, ia berangkat lagi ke Groningen dalam rangka postgraduate
course in Fundamental of Thoracical Scans and Surgery. Pembedahan paru-paru di Indonesia masih sangat jarang. Maka pada tahun berikutnya ia berangkat ke Copenhagen dan Malmö untuk belajar bedah paru-paru di klinik Profesor Wolf Prof. Husfeld. Dr. Margono menuangkan pengalamannya dalam makalah dan sempat menimbulkan kekaguman di kalangan dokter-dokter dalam World Congress of Cardiology yang diadakan di Brussels. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Moskow dan Leningrad, Uni Soviet, meninjau rumah sakit bedah istimewa. Profesor Dr. Margono, seorang bapak sekaligus seorang dokter ahli bedah yang sangat dikagumi keberaniannya. Sebagai pensuplai obat-obatan secara rahasia kepada para pejuang dan pemuda-pemuda Indonesia dalam perlawanan terhadap penjajahan Jepang merupakan ancaman keselamatan jiwanya. Dalam memberikan pengobatan, tak pernah sepeser pun beliau meminta upah bayaran dan malah lebih kerap memberikan bantuan secara cuma-cuma. Ketika menjabat direktur Purusara, banyak sekali anak buahnya yang menjadi sasaran amukan tentara Dai Nippon, sehingga ia mengambil kebijaksanaan untuk menyelamatkan para pejuang dalam bidang kesehatan tersebut. Beliau merupakan tokoh kedokteran yang memiliki nilai-nilai profesionalitas tinggi, seperti bertanggung jawab kepada pasien beserta keluarganya, mencapai kesuksesan keberhasilan klinik secara prima, berdedikasi tinggi untuk negara Indonesia, peduli terhadap rakyat Indonesia, berperi kemanusiaan yang sangat tinggi, dan mempunyai komitmen serta mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang kedokteran. Dr. Margono telah menerima berbagai penghargaan, di antaranya yaitu penghargaan Pisau Bedah Emas, ditunjuk sebagai Ketua Ikatan Ahli Bedah Indonesia, memperoleh gelar Fellow of the American College of Surgeons oleh SAPC tahun 1960, kemudian mendapatkan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah Indonesia kepadanya, yaitu penghargaan Satya Lencana Kebudayaan. Dr. Margono wafat pada 8 Oktober 1970 di Jakarta. Beliau dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Beberapa tahun kemudian, istrinya yang berasal dari Austria meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Kebutuh, Sukoraja, yang akhirnya Profesor Dr. Margono juga dipindahkan ke Kebutuh bersanding dengan makam istrinya. Beliau meninggal karena kesehatan yang semakin menurun pada usia lanjut. Sejak meninggalnya Dr. Margono, untuk menghormati jasa dan prestasinya sebagai putra daerah Kabupaten Banyumas, namanya kemudian diabadikan sebagai nama rumah sakit di Purwokerto, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekarjo. Rumah sakit tersebut juga digunakan sebagai rumah sakit pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekarjo. Rumah Sakit Umum Purwokerto merupakan peninggalan pemerintah Belanda yang didirikan pada tahun 1917. Rumah sakit tersebut dikenal sebagai Rumah Sakit Zending. Rumah Sakit Zending digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi orang Belanda dan misionaris yang berada di Purwokerto. Pasca kemerdekaan, Rumah Sakit Zending akhirnya menjadi milik pemerintah Indonesia
dan tetap digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Purwokerto, khususnya masyarakat Banyumas, yang kemudian disebut sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Purwokerto. Lokasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Purwokerto tersebut berada di Jalan Dr. Gumbreg nomor 1, Kebon Tebu, Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1987, karena perkembangan pelayanan kesehatan yang meningkat dan tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat, maka RSU Purwokerto meningkat menjadi kelas B, non-pendidikan, melalui SK Menkes RI nomor 41 Menkes SK 1 1987 tanggal 21 Januari 1987 dan SK Gubernur Kepala Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah nomor 061.1-091-1988 tanggal 5 Mei 1988. Kemudian pada tahun 1990, atas prakarsa Gubernur Jawa Tengah, RSU Purwokerto dikembangkan dan direlokasi menjadi RS yang lebih representatif dan diberi nama RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo di Jalan Gumbreg, Purwokerto melalui SK Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Tengah nomor 445 /32 /1990 tanggal 18 April 1990. Pemberian nama tersebut merupakan penghargaan terhadap seorang dokter ahli bedah pertama di Indonesia yang kebetulan berasal dari Purwokerto. Kemudian pada perkembangan selanjutnya yaitu tahun 2000, RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo ditetapkan menjadi RS kelas B pendidikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia melalui SK nomor 239 Menkes Kesos SK 3/2001. Mengikuti penetapan kelas B pendidikan, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2006 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Beliau merupakan agent of change yang sangat menginspirasi generasi muda, khususnya dalam bidang kedokteran. Dr. Margono Soekarjo merupakan salah satu perintis pembedahan jantung di Indonesia, memulai pembedahan toraks dan jantung di RSU Jakarta, RSU Surabaya, dan RSAD di Jakarta. Inilah kisah dari Profesor Dr. Margono Soekarjo. Beliau seorang dokter yang berdedikasi tinggi, menolong rakyat Indonesia dengan murah hati. Beliau mengabdikan diri, membangun negeri kita, negeri tercinta, Republik Indonesia. Hingga saat ini, namanya akan terus abadi. Terima kasih, Profesor Dr. Margono Soekarjo. Jana Kakola, seorang aktris berkelahiran Manila, Filipina, pernah berkata bahwa profesionalisme tidak ditentukan dari peran, jabatan, ataupun gaji seseorang. Profesionalisme diukur ataupun ditentukan dari etos kerja seseorang.
Ada satu kutipan menarik dari seorang presenter berita sekaligus jurnalis Indonesia. Beliau adalah Najwa Shihab yang mengatakan bahwa kebanggaan profesi bukan terletak dari banyaknya materi, akan tetapi dari seberapa banyak bisa mengabdi. Pernahkah Anda mendengar kata tentang profesionalisme? Lalu, apa yang Anda pikirkan? Apakah tentang dedikasi dan pengabdian pada profesi, atau tentang peningkatan mutu layanan? Terlepas dari hal itu, profesionalisme sangat berkaitan erat dengan profesi. Banyak sekali profesi yang ada di luar sana. Menjadi apa kita dan siapa kita, jadilah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Profesionalisme seorang dokter, yaitu dari Ibnu Sina. Beliau adalah keilmuan kedokteran zaman dahulu. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi kita sebagai seorang dokter harus selalu tenang dalam menghadapi situasi apapun. Quotes ini aku ambil dari Cicero. Dia menyatakan bahwa experience is the best teacher, atau pengalaman adalah guru terbaik. Dari sini kita dapat pelajari bahwa kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar harus terus mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan pengalaman yang kita punya, kita akan terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Buat Alveliola 2021, semangat ya! Pesan ini saya kutip dari aktris bernama Sophia Loren. Untuk maju dalam profesi yang sulit, membutuhkan suatu keyakinan yang kuat dalam diri sendiri. Itulah sebabnya orang-orang dengan bakat biasa-biasa saja, tetapi dengan dorongan batin yang besar, melangkah lebih maju daripada orang dengan bakat yang lebih unggul. Mungkin itu saja pesan-pesan yang bisa saya sampaikan untuk para audiens yang telah menonton film ini. Terima kasih. Dari Dedi Dahlan, seorang penulis, pembicara motivasi, dan pengusaha di Indonesia. Menjadi passion planner adalah tentang mengembangkan, menciptakan, dan hidup di dalam profesi yang sesuai dengan passion, di mana seseorang merdeka untuk jadi dirinya sendiri dan hidup lebih penuh. Maka teman-teman, kembangkanlah passion kalian sampai kalian bisa merdeka menjadi diri sendiri dan hidup lebih penuh. Terima kasih. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan, menurut Steve Jobs. Ada nih seorang chef di Amerika yang menjunjung tinggi sikap profesionalisme dalam profesinya. Ia adalah John Yunzi.
Johnny Yunzi berkata bahwa the true mark of professionalism is the ability to respect everyone else for their styles and always find something positive in every dining experience and highlight in your thoughts and work. Yang mana kita sebagai mahasiswa yang mana nanti bakal jadi dokter yang menjunjung tinggi sikap profesionalisme. Bahwa di sini kita harus menghormati dan berperilaku baik terhadap setiap orang tanpa melihat sesuatu apapun. Terima kasih. And the last quote is promise: to get something you never have, you must do something you never did. Untuk mendapatkan apa yang belum pernah kamu dapatkan, lakukanlah apa yang belum pernah kamu lakukan.